Tuhan akan memberikan kepada kami anak laki-laki. Jadi kami memang mengatur program kehamilan anak laki-laki. Iya, sudah ada perencanaan namanya, namun masih kami masih kami rahasiakan dan kami doakan terus. Apakah benar seperti itu? Apakah memang itu yang Tuhan mau? Karena waktu saya dapat nama buat Ebi juga, saya berdoa dulu dan saya confirm, saya dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa oke, inilah satu nama yang cocok untuk anakmu dan nama ini merupakan doa yang terbaik buat dia. Selama ini hanya terbiasa dengan hidup mewah, memakai mobil mewah dan nyaris selalu jalan-jalan ke luar negeri untuk menikmati liburan adalah Verrell Bramasta, putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila, kini tengah disibukkan dengan kegiatan barunya sebagai pemain sinetron. Namun seperti apa kesibukan Verrell saat berada di lokasi syuting? Apa saja yang dilakukannya di saat tengah break syuting tiba? Selamat pagi pemirsa Salep On Cam. Hari ini Verrell ada di lokasi syuting. Sebenarnya sih weekend ya, tapi nggak apa-apa, harus kerja. Nah di lokasi ya kayak gini keadaannya. Yuk kita lihat yuk. Ini base camp lah ceritanya. Nah, yang di sini ada si cantik Wilona, Natasha Wilona. Nah, di sini juga ada salah satu musuh tapi menjadi temen nanti sahabat aku, Julian Jacob, si artis Korea. Harus banget lu bilang gue. Iya, dia dideportasi dari Korea langsung ke sini. Hai semuanya. Nah, sekarang ini aku mau siap-siap mau di touch up, ganti kostum segala macam karena bentar lagi mau take. Ada banyak, cuman kebetulan hari ini itu ini. Oh ya ini kostum hari ini tuh seragam sekolah, jadi pakai kaos gitu, terus celananya gini, terus nanti pakai jaket, pakai ya gitulah nanti. Jadi nanti lihat aja hasilnya kayak gimana ya. Saksikan terus sama Pengkan. Dan setelah mengganti kostum, Verrell pun siap kembali berakting di depan kamera bersama para pemain lainnya. Namun sudah bisakah Verrell yang awalnya bukanlah seorang aktor kini berakting di depan kamera? Sekarang udah mau ke lokasi pemirsa. Syuting dan syuting lagi. Bila jadwal tengah padat, para pemain pun nyaris tak pernah beristirahat. Dan untuk mengusir kebosanan di lokasi syuting, inilah cara Verrell dan Brandon Salim mengusir kebosanannya dengan bermain gitar dan bernyanyi. Gue udah ditemenin sama salah satu sahabat gue di lokasi dan di luar lokasi, yaitu Ferry Salim. Anaknya Ferry Salim. Halo semuanya, apa kabar kalian? Namanya siapa? Nama gue Ferry Salim Junior alias Brandon Salim. Oh, ini dia. Kalau kita lagi bosen, kita ditemenin oleh gitar. Jadi nanti kita main ya. Yes. We got this afternoon. You got this room for two. One thing I've left to do. Discover me, discovering you. 1 mile to every inch of. Sama-sama memiliki orang tua yang terkenal, baik Verrell maupun Brandon berharap tidak mendompleng kesuksesan orang tua mereka, melainkan terkenal karena prestasi mereka sendiri. Maka tidak heran di saat usia mereka masih terbilang muda, dua anak artis ini seolah tak ingin kehilangan kesempatan. Selain menekuni sekolah, Verrell dan Brandon tetap berjuang mengembangkan karir dan hobi mereka. Lalu benarkah hidup Verrell berubah setelah kini berusaha mengumpulkan uang sendiri dari hasil keringatnya bermain sinetron dan menjadi bintang tamu sana-sini? Dan benarkah jika Verrell lebih bertanggung jawab terhadap waktu, diri sendiri, dan orang lain pasca mendulang kesuksesan seperti saat ini? Lebih kerasa tanggung jawabnya, pertama waktu, karena waktu tuh habis banget, tanggung jawab waktu, terus tanggung jawab barang-barang kita, tanggung jawab sama orang lain, terus tanggung jawab sama
responsibility, tanggung jawab kita harus di lokasi on time, harus maksimal, profesional meskipun capek. Jadi emang beda banget lah, yang biasanya aku nyantai-nyantai sekarang harus kerja. Tapi seru banget kalau nggak ada mereka ini nih. Aduh, udah mati di lokasi kayak. Iya pemirsa Salopon Camp, jadi tadi kan udah ngeliat salah satu co-star di sinetron aku. Nah ini yang lainnya ada di sini nih, jadi geng cowok-cowoknya tuh di sini. Nah kenalin dulu, yang ini Jauhar, dia tidur kayak, gangguin aja yuk. Oh nggak, dia udah bangun, nggak jadi deh. Nah yang ini udah tahu kan, nggak usah. Nah jadi kita nunggunya di sini. Ya kira-kira gitulah kehidupan di lokasi syuting. Jadi terima kasih pemirsa Salopon Camp yang ngikutin seharian. Ikutin terus ya kalau ada kegiatan apa-apa nanti. Makasih, dadah. Sampai ketemu lagi. Oke. Oh, mesti ada. Dah. Mengisi waktu luangnya di saat tidak sedang bekerja, pembawa acara Choky Sitohang membawa keluarganya jalan-jalan ke mall. Seperti apa kebersamaan Choky, sang istri Melisa Aryani atau Caca, dan anak tercinta Abigail yang kini sudah menginjak usia 3 tahun. Di sini kami akan berbagi dengan para tamu yang hadir tentang tumbuh kembang anak, tentang apa yang Abigail, anak kami sekarang ini alamin, dan bagaimana kami memperhatikan, merawat, kemudian juga mengawasi dan mengawal setiap proses tumbuh kembangnya dia. Dan ini diadakan di hari Minggu, jadi sangat pas banget waktunya, seperti kebanyakan orang di mana mereka mengambil waktu di hari Minggu bersama dengan keluarga. Sebagai pembawa acara kondang, Choky yang padat jadwal kerjanya memang tidak banyak memiliki waktu untuk berlibur bersama keluarga. Namun di saat ada kesempatan, Choky pun tak ingin membuang kesempatan itu untuk bersenang-senang dengan keluarga tercinta. Seperti apa kebahagiaan Choky dan Caca saat mengabarkan perkembangan anak mereka yang bernama lengkap Chelsea Abigail Victory Sitohang. Benarkah masih 3 tahun, namun Abigail yang lahir pada tanggal 13 Maret 2011 itu telah menunjukkan banyak perkembangan di atas rata-rata dari anak-anak seusianya. Abigail secara fisik memang menurut dokter juga yang mana kami sering konsultasi kepada beliau, bahwa Abigail di usia 3 tahun ini kelihatan secara fisik di atas anak-anak rata-rata yang umur 3 tahun. Kalau lagi di rumah terus nggak ada papanya, terus kita di kamar berduaan ngobrol, jadi ya ngobrol lancar kayak orang dewasa gitu. Aku suka nyanyi, itu yang pertama. Nih Nyanyi, suaranya bagus loh, nggak false, bener. dia Ambil. sambil direkam pakai handphone, terus nanti udah selesai direkam dia liatin lagi, ketawa-ketawa sendiri ngeliat Iya. nyanyi. Kabar bahagia lain dari Choky dan Caca selain kabar tentang perkembangan Abigail, kemarin juga Choky dan Caca mengabarkan kebahagiaan yang sedang dialami lantaran Caca sudah hamil lagi dengan usia kandungan 6 minggu. Namun benarkah Choky dan Caca menjalani program kehamilan untuk anak laki-laki karena berharap memiliki anak laki-laki untuk melengkapi kebahagiaan keluarga mereka? Benarkah nama untuk sang bayi pun telah disiapkan Choky dan Caca? Sudah, puji Tuhan, hari ini kami juga boleh berbagi dengan teman-teman bahwa istri saya sudah hamil dan sedang masuki usia kehamilan 6 minggu. Sejak beberapa bulan yang lalu memang kami berdua mengikuti sebuah program kehamilan untuk memilih anak dengan gen tertentu. Dan kami memang berdoa, kami juga beriman bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami anak laki-laki. Jadi kami memang mengatur program kehamilan anak laki-laki. Ya, sudah ada perencanaan namanya, namun masih kami rahasiakan dan kami doakan terus. Apakah benar seperti itu? Apakah memang itu yang Tuhan mau? Karena waktu saya dapat nama buat Ebi juga, saya berdoa dulu dan saya dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa oke, inilah satu nama yang cocok untuk anakmu dan nama ini merupakan doa yang terbaik buat dia.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Terima kasih dan sampai jumpa.